Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kade Siti Ratmini dengan stambuk B1C1 19119 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai standar pengendalian mutu dan standar audit 402 yang merupakan tugas mata kuliah auditing 1. Nah, jadi yang menjadi agenda pembahasan kita pada video kali ini, yang pertama itu adalah mengenai SPM, yang kedua tujuan dari SPM, yang ketiga itu adalah unsur-unsur dari SPM, yang keempat itu adalah standar audit atau SA 402, yang terakhir itu yang menjadi pembahasan kita adalah ketentuan-ketentuan SA 402. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah apa itu SPM. Jadi, SPM adalah yang mengatur tanggung jawab kantor akuntan publik atau KAP atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan akuntansi, yaitu audit, review, dan perikatan angsuran lainnya. Dalam perikatan selain angsuran, SPM ini harus dibaca dalam kaitannya dengan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai apa sih tujuan SPM. Jadi, tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu atau SPM adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personalnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya. Nah, jadi itulah tujuan dari SPM. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai unsur-unsur sistem pengendalian mutu. Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencangkup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu. Yang kedua itu adalah ketentuan etika profesi yang berlaku. Yang ketiga itu adalah penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Yang berikutnya itu adalah sumber daya manusia. Yang berikutnya itu adalah pelaksanaan perikatan. Yang terakhir itu adalah pemantauan. Nah, dari keenam unsur-unsur sistem pengendalian mutu, ini kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu adalah tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu. Jadi, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melakukan perikatan. Yang kedua, ketentuan etika profesi yang berlaku. Jadi, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP dan personalnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Jadi, KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Nah, yang berikutnya itu yang keenam itu adalah pemantauan. Pemantauan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. Jadi, setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai serta berjalan dengan efektif.
Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai apa sih tujuan dari penggunaan SA408 ini. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang sifat dan signifikasi jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan dampaknya terhadap pengendalian intern entitas pengguna yang relevan dengan audit, yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material. Tujuan berikutnya itu adalah untuk merancang dan melakukan prosedur audit sebagai respon terhadap resiko tersebut. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai ketentuan-ketentuan terkait dengan SA402. Jadi yang pertama itu adalah pemerolehan pemahaman tentang jasa yang disediakan oleh organisasi jasa termasuk pengendalian intern. Yang kedua itu adalah respon terhadap resiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material. Yang ketiga itu adalah laporan tipe 1 dan tipe 2 yang tidak termasuk jasa dan organisasi subjasa. Yang keempat itu adalah kecurangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi berkaitan dengan aktivitas di organisasi jasa. Yang terakhir yang kelima itu adalah pelaporan oleh auditor pengguna. Nah, dari ketentuan-ketentuan terkait dengan SA402 itu kita akan bahas di sini. Yang pertama itu adalah mengenai pemerolehan pemahaman tentang jasa yang disediakan oleh organisasi jasa termasuk pengendalian intern. Jadi, pada waktu pemerolehan pemahaman tentang entitas pengguna berdasarkan SA 315, auditor pengguna harus memperoleh suatu pemahaman tentang bagaimana entitas pengguna memanfaatkan jasa organisasi jasa dalam kegiatan organisasi entitas pengguna. Nah, yang berikutnya, yang kedua yang akan kita bahas itu adalah mengenai respon terhadap resiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material. Jadi, dalam respon resiko yang telah dinilai berdasarkan SA 330, auditor pengguna harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menentukan apakah kecukupan dan ketepatan bukti audit tentang asersi laporan keuangan yang relevan tersedia dari catatan yang ada di tangan entitas pengguna. Yang kedua itu adalah melaksanakan prosedur audit lebih lanjut untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menggunakan auditor lain untuk melaksanakan prosedur tersebut di organisasi jasa bagi kepentingan auditor dan pengguna. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah mengenai laporan tipe 1 dan tipe 2 yang tidak memasukkan jasa dari organisasi subjasa. Jadi, apabila auditor pengguna merancang untuk menggunakan laporan tipe 1 atau tipe 2 yang tidak memasukkan jasa disediakan oleh organisasi subjasa dan jasa tersebut relevan audit atas laporan keuangan entitas pengguna, auditor pengguna harus menerapkan penentu SA ini sesuai dengan jasa yang disediakan oleh organisasi subjasa. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah kecurangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesalahan penyajian tidak dikoreksi berkaitan dengan aktivitas di organisasi jasa. Jadi, auditor pengguna harus meminta keterangan kepada manajemen entitas pengguna apakah organisasi jasa telah melaporkan kepada entitas pengguna atau apakah entitas pengguna menyadari adanya kecurangan ketika patuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang mempengaruhi laporan keuangan entitas pengguna. Auditor pengguna harus mengevaluasi bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi sifat saat ada luas prosedur audit lebih lanjut, termasuk dampak terhadap kesimpulan dan laporan auditor penggunanya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yang terakhir adalah mengenai pelaporan oleh auditor pengguna. Jadi, auditor pengguna tidak boleh mengacu ke pekerjaan auditor jasa dalam laporan auditor.
pengguna yang berisi opini tanpa modifikasi kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika pengajuan tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, laporan auditor pengguna harus menunjukkan bahwa pengajuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor pengguna terhadap opini audit tersebut. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan SA 402 yang dapat saya sampaikan. Demikian materi mengenai standar pengendalian mutu dan standar audit 402 yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.